Halo semuanya, selamat datang di channel Pengajar Bahasa Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, khususnya penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Kita tahu teman-teman ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya huruf. Misalnya, kapan kita perlu menulis menggunakan huruf kapital, kapan kita perlu menulis menggunakan huruf miring, dan kapan kita perlu menulis dengan huruf tebal. Selain itu, bagaimana cara kita membedakan mana kata yang penulisannya digabung dan mana kata yang penulisannya harus dipisah dengan kata lainnya itu juga akan kita pelajari pada video kali ini Tidak lupa untuk juga kita mempelajari tanda-tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia. Kapan kita menggunakan tanda baca titik koma, kapan kita menggunakan tanda baca petik satu, dan lain sebagainya. Itu juga akan kita pelajari pada video kali ini. Untuk itu, teman-teman perhatikan penjelasan saya mengenai penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Untuk yang pertama, penulisan huruf, kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia, huruf itu ada huruf abjad huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Di dalam bahasa Indonesia ada huruf abjad berjumlah 26 dengan vokalnya itu 5 jumlahnya dan konsonannya ada 21 Anda lihat di sini bahwa huruf vokal itu ada A, E, I, O, dan U Untuk variasi bunyi E kebetulan ada 3 yaitu E, dan E. E, dan E. Nah, saya ulangi, ada E, ada E, ada E, dan E. Nah, untuk membedakan ketiga bunyi itu membedakan ketiga bunyi itu, maka kita bisa menggunakan tanda baca tambahan, namanya diakritik Kalau bunyi E, maka kita beri tanda baca tambahan seperti ini. Kalau bunyinya E, maka kita beri tanda baca tambahan seperti ini Kalau itu bunyinya E, maka kita bisa berikan tanda baca tambahan seperti ini pada kata seri ini teras. Ini bukan teras, tapi teras. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk apa kita menggunakan diakritik ini? Agar pembaca nantinya tidak bingung melafalkan bunyi-bunyi huruf E itu tadi. Terus dalam bahasa Indonesia huruf konsonan itu berjumlah 21 yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian untuk huruf diftong ada I, penerapannya kalau di tengah balairung, kalau di akhir pandai. Kalau huruf diftong au, ada autodidak, ada taufik, dan ada harimau. Kalau huruf diftong e, ada gendong, ada geyser, ada survei. Kalau huruf oi itu ada boykot, ada amboy. Saudara-saudara, Anda bisa lihat di sini bahwa ini bacanya geyser, atau geysir. Ini harusnya menggunakan tanda baca tambahan atau diakritik itu agar orang lain mampu mengerti membacanya itu bagaimana. Karena akan menimbulkan salah baca gitu loh. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan diakritik. Ini kan tidak menggunakan diakritik di sini sehingga besok kalau Anda menulis istilah-istilah yang mungkin ada di bidang ilmu komunikasi, kemudian teknik informatika misalnya, atau mungkin di jurusan-jurusan yang lain yang ada istilah-istilah yang mungkin melibatkan bunyi E agar orang lain itu tidak bingung membacanya, maka Anda bisa tambahkan
diakritik itu tadi ya. Kemudian untuk gabungan huruf konsonan itu ada KH, NG, NY, SY. Ini gabungan huruf konsonan ini lazim ditemukan dalam bahasa Indonesia ya, sehingga Anda akan menemukan beberapa kata baku ya yang mengandung gabungan huruf konsonan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu huruf kapital. Untuk huruf kapital, Anda tentu tahu ya, kapan kita menggunakan huruf kapital, yaitu yang pertama ketika kita menulis ya, awal kalimat. Seperti ini, kata dia membaca buku, huruf D, tentu ditulis menggunakan huruf kapital. Kalau di dalam komputer atau di dalam laptop ya, kalau kita menulis itu sudah otomatis ya, muncul huruf kapital biasanya ya. Tapi kalau Anda menulis menggunakan tangan tentu juga harus menggunakan huruf kapital ya, menulis menggunakan tangan secara pakai pulpen misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Unsur itu kalau Amir Hamzah, ini unsur yang pertama ini Amir, unsur yang kedua ini adalah Hamzah. Ini tiap-tiap unsur ini ditulis menggunakan huruf kapital. Termasuk jika orang tersebut memiliki nama julukan, maka julukannya juga dikapitalkan. Yang selanjutnya, untuk catatan ini, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Manakala nama orang itu sudah menjadi nama jenis atau menjadi satuan ukuran, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Seperti ini, ikan mujair. Mujair ini dulu nama orang. Volt juga nama orang. Karena sudah menjadi nama jenis dan menjadi satuan ukuran, maka tidak perlu kita tulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua catatannya yaitu huruf kapital ya tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Kadang nama orang itu kan unsurnya ada ini ya, kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, van, atau huruf pertama kata tugas. Kalau misalnya ada nama orang, unsur namanya itu ya, ada kata tugas, misalnya kayak dari, misalnya ya, itu bukan ini ya, kalau menurut saya bukan nama orang, tetapi julukan. Semisal kayak ini, semisal seperti Sultan Hasanuddin, itu kan memiliki julukan ya. Julukannya ayam jantan dari timur. Ayamnya A-nya kapital, J-nya kapital, D-nya tidak karena dia merupakan kata tugas. Jadi kata-kata ini ya, bin, binti, boru, van, itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital meskipun dia termasuk unsur nama orang ya. Juga kata tugasnya juga iya, tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian ini contohnya Abdul Rahman bin Zaini, B-nya kecil, Indani Boru Sitanggang, B-nya kecil juga, Charles Andrian Van Ophusen, B-nya kecil, ayam jantan dari timur, D-nya juga kecil. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi petikan langsung ini menandai bahwa adik ini berbicara atau bertanya secara langsung ini ya, yaitu adik bertanya, koma, tanda petik huruf besar. Kapan kita pulang? Nah, K-nya ini menggunakan huruf kapital karena dia itu ujaran atau tuturannya langsung gitu ya, tuturan langsung diucapkan oleh si pengucap gitu. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Islam nih contohnya. Kitab suci, Alkitab ya misalnya ya, dan Tuhan, hambamu. Kalau Tuhan di sini itu misalnya yang maha pengasih, yang maha penyayang, kemudian Allah, itu ditulis menggunakan huruf kapital ya. Kalau mu ini kata ganti untuk Tuhan. Ya, jadi untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar seperti ini, bisa menggunakan tanda hubung ya, tanda strip yang pendek. Kemudian yang selanjutnya, kapan lagi kita menggunakan huruf kapital? Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan,
keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Anda perlu tahu bahwa dia harus diikuti nama orang, ya, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, kalau tidak diikuti nama orang, bagaimana? Berarti tidak perlu dikapitalkan. Jadi misalnya ini Sultan Hasanuddin, karena Sultan ini diikuti nama orang, maka Sultannya kapital. Haji Agus Salim, karena Haji ini gelar keagamaan ini diikuti nama orang, maka dia ditulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalnya saya balik begini gimana? Misalnya Agus Salim sekarang sudah menjadi haji. Hajinya kecil. Irwansyah Magister Manajemen. Karena ini mengikuti nama orang, maka juga ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Sapaan itu mengajak bicara. Jadi ketika kita misalnya terima kasih Kiai, jadi kita mengajak bicara pada si Kiai itu, maka Kiainya kapital. Selamat datang yang mulia, yang mulianya itu karena sapaan, maka juga ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu, saudara-saudara. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Jadi jabatan pangkat kalau diikuti nama orang, ya, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, ini juga dikapitalkan. Misal wakil presiden Adam Malik, ini karena diikuti nama orang, ya, diikuti nama orang, ini jabatannya ini, maka dikapitalkan. Tapi kalau saya menulis kalimat Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden, itu wakil presidennya W-nya kecil, B-nya kecil. Ini gubernur Papua Barat, ini gubernur ini tidak diikuti nama orang kan, tetapi di sini diikuti nama daerah, nama daerah atau nama pengganti nama orang, sehingga perlu ditulis menggunakan huruf kapital, ya. Jadi di sini Anda perlu cermati bahwa walaupun tidak diikuti nama orang, tetapi kalau diikuti nama wilayah atau daerah yang tertentu begitu, atau nama instansi, dia juga ditulis menggunakan huruf kapital karena dia mengacu kepada seseorang atau mengacu kepada mengacu kepada nama orang, ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi bangsa Indonesia, Indonesianya saja yang dikapitalkan, suku Dani, Daninya saja yang dikapitalkan, bahasa Bali, Balinya saja yang dikapitalkan. Untuk catatannya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Kata Inggris ini kan sebetulnya kata dasar, ya, dari kata Inggris. Tetapi karena sudah menjadi kata turunan, diberi imbuhan ke dan an, maka tidak perlu dikapitalkan. Ke Inggris, I-nya tidak perlu dikapitalkan. Jadi menjadi ke Inggris-Inggrisan. Ini juga sama. Indonesia ini kan sebetulnya kata, ya. Jadi karena dia kata dasar, Indonesia harusnya kan kapital kalau nama negara kan. Tetapi karena sudah mendapat imbuhan peng-an, maka dia menjadi kata turunan. Nah, dia menggunakan huruf kecil, ya. Kemudian yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Tahun Hijriah, hanya yang kapital, hari Jumat, J-nya yang kapital, hari raya Galungan, G-nya yang kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi ketika kita menuliskan nama peristiwa sejarah, kita juga menggunakan huruf kapital, gitu ya. Kapan lagi kita menggunakan huruf kapital? Untuk catatan untuk nomor 8, ya, catatan untuk yang menggunakan peristiwa sejarah tadi, yang menggunakan huruf kapital tapi menulis peristiwa sejarah, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama,
tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Misal Soekarno dan Hatta memproklamasikan. Proklamasi itu kan ini peristiwa sejarah. Tapi karena dia bukan peristiwa sejarah, memproklamasikan ini tidak diperlakukan sebagai peristiwa sejarah, dia diperlakukan sebagai kata biasa, maka dia ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, jadi kalau dia mengandung peristiwa sejarah, kalau kita mau menulis suatu peristiwa sejarah, maka kita tulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau dia misalnya tidak kita perlakukan sebagai peristiwa sejarah, ya maksudnya kata itu tidak kita perlakukan sebagai peristiwa sejarah, tapi dia hanya sama saja proklamasi gitu ya, proklamasi, tapi dia tidak diperlakukan sebagai nama sejarah gitu ya, peristiwa sejarah. Itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Seperti misalnya perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Perang dunia ke-1, perang dunia kedua itu memang peristiwa sejarah. Tapi di sini perang dunia itu diperlakukan sebagai umum ya, umum, bukan mengacu kepada perang dunia kedua itu tadi. Jadi masih umum gitu. Itu catatan untuk nomor 8, yaitu huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah. Lalu kapan lagi kita menggunakan huruf kapital? Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, ya, yaitu wilayah atau daerah seperti Jakarta, dataran tinggi. Nah, ini bisa juga bentang alam ya, nama geografi itu termasuk bentang alam. Ya, misalnya dataran tinggi Dieng. Kalau diikuti nama, maka dikapitalkan ya. Tapi kalau tidak diikuti nama seperti ini, itu tidak usah ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, Danau Toba. Danaunya juga kapital ya. Gunung Semeru. Itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang selanjutnya, huruf pertama nama geografi, ya, bentang alam atau mungkin wilayah atau tempat yang dipakai sebagai nama jenis, ya, tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Jeruk Bali, Bali ini kan nama geografi. Namun karena sudah menjadi nama jenis, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Kacang Bogor juga sama. Kacang Bogor ini karena sudah menjadi nama jenis, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, untuk mengetahui bahwa nama itu sudah menjadi nama jenis apa belum, atau nama geografi itu sudah menjadi nama jenis apa belum, itu biasanya bisa disejajarkan atau dikontraskan dengan nama jenis yang lain dalam kelompoknya. Misal, ini ada gula Jawa. Teman-temannya itu kan ada gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Karena bisa disejajarkan, maka dia dipastikan adalah nama jenis. Termasuk kunci Inggris, kunci tolak dan kunci ring itu kan sejajar ya, sejajar sehingga kunci Inggrisnya itu sudah menjadi nama jenis. Begitu saudara-saudara, saya lanjutkan. Kalau seperti ini bukan nama jenis ya, ini masih nama wilayah. Batik Cirebon, batik Pekalongan, ya, tetap dikapitalkan ya, manakala dia merupakan suatu daerah yang bukan nama jenis. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Misalnya, ini nama ini ya, nama dokumen ya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010. Ini tahunnya harusnya kapital, maaf. Tentangnya kecil ya, tidak kapital karena dia kata tugas. Penggunaan bahasa Indonesia, P-nya kapital, B-nya kapital, I-nya juga kapital. Nah, dalam ini kata tugas, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata ulang ini sempurna, kata ulang
Ini kata ulang sempurna, undang diulang lagi menjadi undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini juga ditulis menggunakan huruf kapital ya, karena dia merupakan dokumen resmi negara. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Ya, semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna. Dalam apa? Dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Ya, judul ini loh, judul buku, judul karangan, judul artikel, dan judul makalah, serta nama majalah. Itu juga dikapitalkan, nama surat kabar. Kecuali kata tugas lagi, ya, yaitu seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Kata tugas itu kan salah satunya adalah konjungsi ya. Jadi konjungsi tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Konjungsi itu kata sambung ya. Kemudian contohnya seperti ini. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Mengapa saudara-saudara di sini ada kata dari ini kan dia merupakan ini ya, merupakan apa namanya, kata tugas. Tapi kenapa dia ditulis menggunakan huruf kapital? Karena dia ada di posisi awal. Kalau di posisi awal judul, maka dia ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, tapi kalau di tengah-tengah begini, berarti tidak usah ditulis menggunakan huruf kapital. Terus tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, B-nya kapital, S-nya juga kapital. Saya kira paham. Kemudian kapan lagi kita menulis menggunakan huruf kapital? Yang ke-12 yaitu ketika kita menulis huruf pertama unsur singkatan nama gelar, nama gelar, pangkat, ya, atau sapaan. Jadi SH sarjana hukum ini kapitalkan. AMD M-nya saja yang dikapitalkan sama A-nya. Kenapa D-nya tidak? Karena dia bukan merupakan ini ya. MD ini kan dari kata madya, bukan depannya aja. Kalau ini ahli, A-nya depannya. Madya, ini kan ada huruf di tengah nih ya, huruf tengahnya, sehingga MD-nya, M-nya saja yang kapital. Seperti sarjana pendidikan. Sarjananya jadi S, itu kapital, pendidikannya PD. P-nya kapital, D-nya tidak. Pakai tanda titik ya, kalau singkatan gelar itu pakai tanda titik. Nah, ini Prof, itu adalah sapaan. Selamat datang Prof, misalnya begitu ya. Ini pakai tanda titik. Karena apa? Karena dia merupakan singkatan. Yang selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, paman, ibu, adik, kakak. Ya, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Penyapaan itu, hai kutu buku. Nah, dia mengajak bicara orang lain. Atau misalnya Pak Karto, itu kan mengacu kepada orang yang namanya Karto, sehingga Pak P-nya itu kapital. Itu pengajuan. Begitu saudara-saudara, untuk catatan nomor 13, itu tadi yang kekerabatan tadi. Kalau bukan penyapaan atau pengacuan, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Misal, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Karena bapak dan ibu yang di sini itu mengacu pada hal yang umum, maka masih umum ya, bapak ibunya siapa gitu ya, sehingga dia tetap kita tulis menggunakan ini huruf kecil, bukan huruf kapital. Ya, kalau kata Anda ini, karena Anda ini kan merupakan sapaan, sehingga A-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Saya kira untuk huruf kapital sudah jelas, sudah saya sampaikan, dan Anda tentunya juga sudah paham. Ya. Kemudian yang kedua yaitu huruf miring. Ya, huruf miring. Kapan kita menggunakan huruf miring? Ya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Ketika kita menulis judul buku, judul majalah atau nama majalah, dan nama surat kabar, maka kita miringkan. Ya, misalnya ini, berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Suara Merdeka ini kan karena merupakan nama, ya, nama surat kabar, maka dimiringkan Suara Merdeka.
kapital tentu karena tadi sudah mengikuti aturan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Saya misalnya mengkhususkan kata tidak. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Tidaknya ini saya miringkan. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangannya ini kan ada penekanan di situ. Ada pengkhususan di situ bahwa orang-orang disuruh membuat kalimat dengan frase lepas tangan, ya, ungkapan lepas tangan itu. Jadi lepas tangannya ini miring. Kemudian yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ketika kita menulis karya ilmiah atau menulis teks gitu ya, kalau kita menulis menggunakan bahasa Indonesia, maka kalau kita mengambil kata-kata dari bahasa daerah atau kata-kata dari bahasa asing, maka harus kita harus kita tulis menggunakan huruf miring. Upacara pesijuk ini miring ya, karena dia bukan dari bahasa Indonesia, ya, bukan dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, ya. Termasuk bahasa asing ya, nanti juga menggunakan huruf miring kalau kita menulis teks menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mengambil kata-kata dari bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing lainnya, maka ditulis miring. Tapi kita tidak perlu menuliskan menggunakan huruf miring kalau dia nama diri. Misalnya nama diri itu misalnya namanya George Bush, itu kan nama orang asing, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf miring. Ya, nama lembaga WHO misalnya, WHO-nya tidak usah miring walaupun dia ditulis menggunakan dia merupakan ini ya kata dalam bahasa asing. Atau organisasi, ya, organisasi juga itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf miring. Dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jangan lupa ya, jadi kayak nama orang, kemudian nama lembaga, nama organisasi, ya, yang dari bahasa asing itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf miring. Nah, itu nama diri itu. Kemudian yang selanjutnya, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, ya, yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ini tandanya kita bisa menggunakan garis bawah jika mesin tik ya, kita menggunakan mesin tik. Jika mesin tik kita itu tidak bisa kita cetak miring, maka kita bisa ganti dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kalau kita mengutip suatu kalimat atau teks ya yang banyak gitu ya, tidak hanya satu kata dua kata ya, yang berbahasa asing atau daerah itu misalnya bahasa Jawa lah, misalnya begitu. Itu juga ini harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Untuk yang selanjutnya yaitu huruf tebal. Tadi huruf miring sudah, sekarang huruf tebal. Huruf tebal itu kapan kita memakai huruf tebal? Yang pertama adalah ketika kita menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf DH seperti pada kata Ramadan. Ramadan ini kan sudah kita tegaskan, maka kita tulis miring dulu. Kemudian ketika kita ingin menyoroti huruf DH yang merupakan bagian dari kata Ramadan ini, sehingga kita tebalkan. Jadi intinya menegaskan yang kedua kalinya gitu ya. Huruf tebal itu bisa digunakan untuk menegaskan yang kedua kalinya gitu. Terus yang selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Kalau Anda lihat dalam buku misalnya atau dalam makalah atau dalam karya ilmiah, Anda lihat bagian-bagian yang tebal itu adalah ini. Judulnya, kemudian subjudul, sub-subjudul ya. Kalau ada bab ya berarti babnya, kemudian subbab, ada lagi sub-subbabnya. Itu ditulis menggunakan huruf tebal. Begitu saudara-saudara untuk penulisan huruf ya. Penulisan huruf yaitu penulisan huruf kapital, kemudian huruf miring,
kemudian huruf apa tadi? Huruf tebal. Anda sudah paham saya kira ya. Kemudian untuk menulis apa tadi? Huruf E yang kebetulan dia itu ada ini apa namanya? Variasi bunyinya ada 3 kan? Variasi bunyinya ada 3. Itu kan bisa kita tambahkan diakritik ya. Bisa kita tambahkan diakritik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini untuk materi penulisan huruf ya. Mudah-mudahan Anda sudah paham. Kemudian materi yang kedua yaitu penulisan kata. Ya, yaitu yang selanjutnya adalah penulisan kata. Saudara-saudara, untuk penulisan kata ini dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata dasar, ada kata beribuhan, ada kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti dan kata sandang. Tapi kita tidak akan bahas semua ini, hanya beberapa yang perlu kita soroti. Ya, nanti setelah ini saya akan sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kata dasar tidak perlu saya sampaikan, kata beribuhan juga tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini saja. Untuk bentuk terikat. Ya, jadi Anda juga harus tahu ya, di dalam bahasa Indonesia itu ada bentuk-bentuk terikat. Kata-kata yang memang harus ditulis terikat dengan kata yang mengikutinya. Kata-kata apa saja itu? Yaitu kata adi, kata aero, kata antar, kata anti, kata awa, bi, bio, deka, de, dwi, eka, ekstrak, ekstra, infra, in, kontra, ko, manca, multi, nara, non, pari, pasca, pramu, pra, pro, purna, sabta, semi, sub, swa, tele, trans, tuna, tri, tan, dan ultra. Kata-kata ini adalah kata-kata yang harus kita tulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, misal saya punya adi busana, maka kita tulis serangkai. Ya, aerodinamis kita tulis serangkai. Antar kalimat kita tulis serangkai. Antibodi kita tulis serangkai. Kemudian pasca sarjana kita tulis serangkai. Ya, tapi begini saudara-saudara, kalau kata-kata ini digabungkan dengan kata yang berimbuhan, misalnya antar pegawai. Kalau sepengetahuan saya, antar pegawai itu dipisah ya, karena maaf, pegawai itu kan masih dalam bentuk dasar ya, pegawai, sehingga perlu dirangkai. Maaf, misalnya antar apa ya? Antar pengusaha, itu dari kata usaha menjadi kata pengusaha, maka dia itu dipisah. Mengapa? Karena usaha itu sudah mendapat imbuhan gitu loh. Maka kita tulis terpisah dari kata antar. Itu sepengetahuan saya. Tapi ada juga sih yang mengatakan bahwa dia juga harus dirangkai walaupun dia sudah bergabung dengan kata turunan. Tapi kita lihat bahwa misalnya kita maha pengasih lah, misalnya maha pengasih. Maha pengasih itu maha itu kalau dapat kata atau diikuti kata dasar, maka dia itu digabung. Tapi kalau sudah tapi kalau dia bergabung dengan kata yang sudah mendapat imbuhan, misalnya maha pengasih, maka dipisah. Sehingga saya kira aturan itu akan juga sama jika kita terapkan pada bentuk-bentuk terikat ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara kita kalau misalnya kita menulis kata-kata terikat tadi yang kita gabungkan dengan ya, kata yang harus menggunakan huruf kapital, maka kita bisa tuliskan menggunakan tanda baca strip ini, tanda hubung ini namanya ya, yang pendek ini tanda hubung. Ya, jadi kita bisa tuliskan tanda hubung ini ya, hubung ini untuk memisahkan antara huruf kecil dan huruf besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bentuk maha yang diikuti kata turunan. Turunan itu ini, kasih itu kan
dasar. Nah, turunannya menjadi pengasih ya, yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Maha Pengasih ini karena sudah menjadi kata turunan maka ditulis terpisah. Tapi kalau misalnya Maha Kuasa, ini kuasa ini kan masih bentuk kata dasar ya, kita tulis serangkai. Maha Besar, Maha Adil, ya. Kemudian Maha Kuasa itu ditulis serangkai. Ini ada lagi pengecualian untuk Maha itu mesti ditulis terpisah dari kata Esa. Jadi kata Esa itu berdiri sendiri ya. Jadi dia tetap ditulis terpisah ya dari kata Maha. Kemudian untuk bentuk ulang, kalau kita mau mengulang sebuah frase, ya ini frase ini kan lebih dari satu kata ya. Surat kabar, bagaimana cara mengulang surat kabar bermakna jamak itu tadi? Yaitu dengan cara mengulang bagian depannya saja. Menjadi surat-surat kabar, bukan surat kabar-kabar, tapi surat-surat kabar. Kemudian untuk gabungan kata, ini gabungan kata ini kalau kebetulan ada yang menimbulkan ambigu, ya, Anda bisa tambahi tanda baca strip atau tanda hubung. Ya, kalau anak istri pejabat, ini yang dimaksud adalah anak dan istri si pejabat. Kalau anak istri pejabat, ini yang bergabung di sini, ini tanda hubungnya di sini, berarti dia menyatakan makna anak ya, si istri pejabat. Begitu, saudara-saudara, untuk gabungan kata. Kemudian pemenggalan kata tidak perlu saya sampaikan. Untuk kata depan, saudara-saudara, yang paling sering kita hadapi itu adalah di. Karena ini nanti akan keliru dengan awalan, takutnya begitu. Ya. Sehingga di ini perlu saya soroti. Jadi di sebagai kata depan itu ditulis terpisah ya. Bagaimana menandai bahwa di itu sebagai kata depan? Bisa kita sandingkan dengan kata tempat ya. Misalnya di meja. Jadi kalau di meja itu ada kan, tapi tidak ada memeja. Maka dia itu kata depan. Kalau biasanya digabungkan dengan kata yang menunjukkan tempat, itu merupakan kata depan sehingga penulisannya dipisah. Misalnya di pintu. Ya, di pintu itu kan tempat ya. Pintu itu diperlakukan sebagai tempat di pintu. Nah, lalat itu hinggap di pintu. Maka dia ditulis dipisah. Tapi kalau misalnya di itu sebagai awalan, itu biasanya digabungkan dengan kata kerja. Misal ditendang, itu kan ini ya, bentuk kata kerja, sehingga dia penulisannya digabung. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk partikel, ya, partikel itu ada lah, kah, tah, ini ditulis serangkai. Kalau ada tanda seperti ini, berarti tulis serangkai. Kalaupun dipisah, kecuali yang sudah jadi konjungsi ya, misal walaupun, meskipun itu digabung ya. Itu tadi ya untuk partikel ya. Kemudian per juga, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Nah, ini karena tiap meter. Nah, ini berarti tiap maka dipisah. Jadi dia berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Untuk menulis Rp50.000 jangan lupa ya, seperti ini ya. Jadi 50.000,00 Rp-nya tempelkan dengan angka 5. Tidak ada sela, tidak ada titik juga di situ. Kemudian singkatan dan akronim. Kalau singkatan itu ini semacam ini singkatan ya. Ini singkatan ya. Kemudian untuk ini singkatan juga. Ya, ini singkatan. Yang ini singkatan ya. Kemudian kalau menyingkat halaman HLM titik. Ya, HLM titik. Bukan H titik L titik M titik, tapi HLM titik. Kemudian atas nama A titik N titik, ikuti ini ya. Untuk perhatian U titik P titik. Kalau yang sini tadi yang halaman HLM titik. Kalau ini atas sendiri, atas jadi A,
namanya jadi N, sehingga A titik, N titik. Untuk perhatian berarti U titik, P titik. Jadi tiap-tiap unsur ini, ya, ini ditulis, ya, ini pakai tanda titik. Terus lagi, kalau ini BIG, ini adalah singkatan. Singkatan ini juga LIPI, singkatan. Kemudian kalau Bulog ini adalah akronim, ya, Badan Urusan Logistik Bulog. Kongres Wanita Indonesia. Ini KOWANI. Ini namanya akronim. Ya. Tahu ya bedanya akronim dengan singkatan sekarang sudah. Terus yang ini juga akronim ya. IPTEK. Pemilihan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, ini akronim. Ya. Angka dan bilangan, ini angka Arab, ini angka Romawi. Ya. Kemudian, untuk menulis bilangan, kalau dia itu satu atau dua kata, maka ditulis huruf ya. Misalnya 5, itu artinya ditulis huruf. Kenapa di sini tulis angka? Karena ada teman-temannya yang lain yang ditulis ini berjejer-jejer begitu, sehingga bisa ditulis angka untuk memudahkan orang dalam membaca. Ya, jadi satu atau dua kata sebuah angka itu kalau bisa ditulis menggunakan huruf. Tapi kalau disusun secara seperti ini, berjejer-jejer seperti ini, bisa diganti dengan angka. Ya, walaupun dia hanya satu kata kan, 5 itu kan satu kata saja. Ya, kalau 52 jelas 3 kata ya. Terus yang selanjutnya, hindari juga kita menulis angka di awal kalimat. Ya, ini sarannya adalah menghindari penulisan angka ya, angka di depan seperti ini. Kalau mau ini menghindari bagaimana? Bisa kita tulis 50 itu aja. Atau kita balik ya. Beasiswa dari pemerintah daerah telah didapat 50 siswa teladan begitu ya, atau 55 siswa teladan. Tapi jangan ini ya, jangan menuliskan angka di depan kalimat. Usahakan itu. Terus yang selanjutnya ya itu sebentar ya. Untuk menulis alamat bisa kita tulis Jalan Tanah Abang 1 nomor titik 15 atau Jalan Tanah Abang 1 garis miring 15, Jalan Wijaya nomor 14. Ini pakai kapital ya, karena dia nama biografi. Hotel Mahameru, kamar ini 169. Ya, kita tulis menggunakan huruf kapital ya. Gedung Samudra lantai 2, ruang 201. Ya, ini untuk penulisan alamat. Kemudian untuk selanjutnya kita perhatikan di sini, kalau menulis pakai Romawi abad ke-20. Ini sudah dibaca abad ke-20 ya. Jadi ini sudah dibaca abad ke-20. Jangan nulis abad KE strip XX gitu, salah. Jadi 20 ini sudah dibaca, dalam Romawi ini sudah dibaca ke-20. Jadi abad ke-20, kalau mau menulis pakai angka dan huruf, abad ke strip 20. Kalau yang mau menulis pakai huruf saja, abad ke-20, Perang Dunia bukan kedua, tapi ini Perang Dunia kedua bacanya saja, tapi tidak ditulis KE 2, begini enggak. Gitu, saudara-saudara, untuk penulisannya. Kalau misalnya kita mau memisahkan angka dengan huruf bagaimana? Kita kasih tanda hubung ya. Jangan lupa, itu tanda hubung ini sangat bermanfaat untuk menghubungkan huruf kecil dengan huruf besar, angka dengan huruf, begitu. Itu pakainya tanda strip ya. Terus yang selanjutnya sudah tidak usah. Ini juga nih. Kata ganti ku, kau, kumu dan nya ditulis serangkai. Rumah itu telah ku jual. Ku-nya ditulis serangkai dengan kata jual. Majalah ini boleh kau baca, ditulis serangkai juga. Bukuku, bukumu dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Begitu.
Saudara-saudara, kata sandang si dan sang. Kata sandang itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital ya. Walaupun dia nama orang misalnya si hitam. Hitam itu kan misalnya bukan nama orang tapi dia nama ini kan, nama julukan, sebutan atau nama gitu ya. Si hitam, hitamnya aja yang kapital, si-nya tidak usah. Nah, itu penulisannya begitu dan penulisannya terpisah ya dari kata yang mengikutinya. Terima kasih untuk penulisan kata. Saya kira sudah paham apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari menulis kata depan, menulis imbuhan ya tadi, membedakan keduanya itu bagaimana. Kemudian bagaimana menulis gabungan misalnya huruf dengan angka. Kemudian menulis huruf kecil dengan menggabungkan huruf kecil dengan huruf kapital pakai tanda strip ya, jangan lupa itu untuk pemakaian kata. Saya kira paham untuk pemakaian kata, lalu saya beranjak ke materi yang selanjutnya ya saudara-saudara, yaitu pemakaian tanda baca ya untuk melengkapi materi yang pertama ini. Saudara-saudara, Anda tentu tahu bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada tanda baca ya. Tanda baca itu untuk menggantikan ya, dia untuk menggantikan ekspresi, untuk menggantikan tanda jeda ya, untuk menggantikan penekanan. Ketika kita berbicara lisan itu kan ada bahasa tubuh kita gitu ya yang memudahkan kita untuk membuat orang lain itu menjadi paham apa yang kita maksud. Tetapi manakala kita menulis, maka apa yang kita yang harus kita perhatikan tentu adalah tanda baca untuk menyaingi walaupun dia tidak dapat menyaingi bahasa lisan, tetapi untuk menyainginya kita harus menggunakan tanda baca yang tepat. Untuk itu, pembelajaran pemakaian tanda baca ini perlu Anda pelajari ya. Yang selanjutnya, pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia itu kita tentu tahu ya, ada yang namanya tanda baca titik. Tanda baca titik itu dipakai pada akhir kalimat yang berupa pernyataan atau berita, bukan pertanyaan, apalagi tanda kalimat yang seru. Ya beda. Ya itu nih titiknya di sini. Kemudian yang selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Jadi kalau kita mendaftar misalnya daftar belanjaan pakai angka, itu kasih titik ya. Kemudian ini titik ini A titik 1 titik A titik 1 titik 2 titik. Ini dipakai pada dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Jadi belakang angka atau huruf ya. Kemudian yang selanjutnya ini angka. Kalau angkanya seperti ini 1 titik patokan umum, 1 titik 1. Kalau ini ada subnya ya. 1 titik 1 jangan 1 titik 1 titik ya. 1 titik 2. Jangan 1 titik 2 titik gitu. Tidak, tapi 1 titik 2 titik 1. Tidak usah menggunakan tanda baca titik di akhir ini tadi. Ya, tanda titik, catatannya, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu pemerincian. Ini sudah ada tanda kurung, maka tidak perlu menggunakan tanda baca titik. Kemudian tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Saudara-saudara, Anda tentu pernah membaca ya, bahwa di situ misalnya syarat menjadi pegawai negeri, misalnya 1, berijazah dalam negeri. Nah, berijazah dalam negeri itu kemudian ada catatannya lagi, ada subnya lagi, yaitu A. Ijazah yang didapatkan dari universitas dalam negeri, itu A. Yang B, ijazah yang di dalamnya tertuliskan tulisan sarjana, misalnya begitu. Nah, itu poin 2B, ya, poin yang kedua, ya, jadi yang B, nah itu 2B ini tidak perlu menggunakan tanda baca titik.
Ya, karena dia poin ya, penomoran digital lebih dari satu angka, 2 dan B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran direct digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya ini judul tabel, tidak dipakai tanda titik di sini, ya, tidak pakai tanda titik di sini. Kemudian tabel 1.1 kondisi bahasa daerah di Indonesia juga tidak ada titiknya di belakang. Jadi judul itu tidak menggunakan tanda baca titik. Ya. Terus tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 1 jam, ya, 35 menit, 20 detik. Ini misahkannya pakai tanda baca titik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Ini di antara nama penulis, ya, ini nama penulis dengan tahun, ya, ini ada tanda titik. Oke. Judul tulisan. Oke, ini judul tanda titik. Terus ini, ya, ini dan tempat terbit. Ini tempat terbit, ya. Saudara-saudara, kalau di sini judulnya ini kebetulan tidak ada tanda tanya atau tanda seru, judul bukunya itu, maka pakai tanda titik ya. Tapi kalau judul bukunya itu pakai tanda seru, lalu apakah harus pakai tanda titik? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Di sini pakai tanda seru, tapi sesuai dengan judul bukunya. Kalau tanda tanya gimana? Ya berarti di situ ditulis dengan tanda tanya, tidak menggunakan tanda titik. Saya kira jelas. Kemudian yang selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ini jumlah, maka pakai tanda titik. Kelipatan 1.000, 1 juta misalnya. Ini ada juta ya, juta. Nah, ini titik lagi nanti kan 003 ya. Jadi 03 titik 03 titik gitu ya. Itu kalau menunjukkan jumlah. Kemudian kalau tidak menunjukkan jumlah tapi menunjukkan urutan bagaimana? Nah, untuk menunjukkan urutan maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi ini dia lahir pada tahun 1956. Itu bukan jumlah, tetapi ini urutan, sehingga Anda tidak perlu menggunakan tanda titik di sini. Oke, bisa dipahami. Kemudian tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. Pokoknya kalau Anda menulis judul, di akhir tidak perlu menggunakan tanda titik. Tanda titik juga tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat. Ini alamat penerima surat nih, di sini tidak ada titiknya. Tanggal surat, misalnya Surabaya, 20 April 2021, tidak perlu menggunakan tanda titik. Ya. Terus yang selanjutnya, tanda koma. Kapan kita menggunakan tanda koma? Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, ini namanya pemerincian. Ya, pemerincian ini diberi tanda koma di masing-masing unsur itu. Telepon seluler, koma, komputer, koma, dan atau kata atau itu sebelumnya dikasih tanda koma, ya. Bukan barang asing lagi di telinga kita. Jadi sebelum dan atau sebelum atau diberi tanda koma, ya. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan konjungsi dan atau tetapi, ya. Nah, di sini ada melainkan, sedangkan. Nah, khusus untuk tetapi, melainkan, dan sedangkan itu diberi koma, ya, diberi tanda koma. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Kalau dulu ada yang mengatakan bahwa tandanya itu kalau nggak bisa dibalik, itu
itu dikasih tanda koma. Misalnya ini saya balik ya, tetapi uang saya belum cukup, saya ingin membeli kamera. Itu kan nggak berterima kalimatnya, sehingga diberi tanda koma sebelum kata tetapi ini ya. Kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Apa ciri dari anak kalimat? Anak kalimat itu letaknya setelah konjungsi ya. Ini kan ada konjungsi kalau. Maka setelah konjungsi ini adalah anak kalimat. Ya, pokoknya untuk menandainya bahwa kalau misalnya kita itu membuat kalimat itu di awal itu ada konjungsi atau kata sambung, nah makanya kita kasih tanda koma. Kalau diundang, saya akan datang. Karena hari ini hujan, koma, saya tidak jadi pergi. Misalnya begitu, ya. Terus yang selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi kalau kita membuat dua kalimat ya. Kalimat pertama kita tulis, terus ada titik, ya. Setelah itu kan kita ngasih konjungsi. Nah, setelah konjungsi itu kita kasih tanda koma. Misalnya mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, nah, dikasih tanda koma. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Namun, koma, gitu, ya. Terus yang selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh, begitu, oh, koma, begitu. Siapa namamu? Dik. Nah, jadi sapaan ini juga, ini kan sapaan. Nah, sebelum sapaan dikasih atau diberi tanda koma. Kemudian yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kata nenek saya, ini petikan langsungnya ini, nah ini bagian lainnya, sehingga diberi tanda koma. Kata nenek saya, koma, tanda petik, ya, huruf besar, jangan lupa. Tapi catatannya ini, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, perintah, atau seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contoh, di mana saudara tinggal? Karena di sini sudah ada tanda tanya, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Ya. Nah, di sini sudah ada tanda tanya, tanda seru juga tidak perlu menggunakan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Ya, nama dan alamat. Kemudian bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, koma. Nah, ini kan bagian-bagian alamat ya, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba, koma, Jakarta. Ini untuk memisahkan ini bagian-bagian ini, maka menggunakan tanda koma. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Aslinya namanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Untuk membaliknya maka dikasih tanda koma. Ya. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Catatan kaki atau catatan akhir ini kan mirip dengan daftar pustaka. Ya, mirip dengan daftar pustaka. Tapi kalau daftar pustaka itu pakai tanda titik ya, banyak pakai tanda titik. Tapi kalau catatan kaki itu banyak menggunakan tanda koma ini. WJS Purwadarminta, koma, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, ini ada koma lagi, Jadi ada beberapa bagian yang dipisahkan menggunakan tanda koma ya dalam catatan akhir atau catatan perut ya. Terus tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Ya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B, titik, Ratulangi, koma. Nah, ini kan ini gelar, karena di sini nama orang, nah ini gelarnya. Karena ada tanda koma ya.
Kalau misalnya nggak ada tanda koma, ya mungkin nama orangnya Ratulangi, ya. Misalnya Sunyoto Egyanus, misalnya begitu. Nah, itu bisa jadi kalau tidak ada tanda komanya, gitu ya. Terus yang selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ini ada 12,5. Lazim ditemukan tanda baca koma. 500 rupiah, ini sen, ya 50 sen. Nah, ini pakai tanda koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, guru saya, keterangan aposisi itu memberikan keterangan siapa sih guru saya sih? Oh, Pak Ahmad. Koma. Nah, ini keterangan aposisinya ini diapit menggunakan tanda koma. Ya, ini diapit menggunakan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Dalam pengembangan bahasa kita, nah ini biar nggak keliru bahasa kita, maka diberi tanda baca koma. Kalau yang ini atas perhatian saudara kami, takutnya begitu, maka diberi tanda baca koma. Yang selanjutnya tanda titik koma. Anda tentu baru mendengar mungkin ya tanda baca titik koma ini, atau aturan ini baru mendengar gitu ya, karena jarang-jarang kita temukan tanda baca titik koma. Sebetulnya tanda baca titik koma itu untuk apa? Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung ya, untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan setara yang lain. Saya tadi sudah sampaikan bahwa kalimat setara itu, majemuk setara itu biasanya menggunakan kata-kata dan atau tetapi ya. Kalau di sini ternyata tanda baca titik koma itu bisa digunakan untuk menggantikan ya kata dan. Hari sudah malam dan anak-anak masih membaca buku. Ini bisa mengganti kata dan. Ya. Selain itu, tetapi bisa enggak? Coba kita cek. Hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku. Bisa, ya. Kalau atau hari sudah malam, atau anak-anak masih membaca buku. Ini enggak berterima. Jadi, titik koma ini ternyata bisa menggantikan kata dan bisa menggantikan kata tetapi. Tapi ini ya jarang digunakan ya, jarang digunakan. Ini bacanya saja bisa dan atau tetapi. Kalau kata ataunya tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya, tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Saudara-saudara, pemerincian yang berupa klausa itu ditandai dengan ya, imbuhan ber bisa, imbuhan me bisa, ya pokoknya yang kata kerja ya, yang bisa yang kata kerja itu biasanya dia pemerincian yang berupa klausa. Kalau pemerinciannya berupa kata benda gimana? Misalnya ayah membeli peralatan tukang seperti satu, ya, misalnya martil, koma, jangan titik koma karena dia kata benda. Kalau ini kata kerja sehingga pakainya titik koma. Bisa dipahami saya kira. Kemudian yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ini kan satu kelompok ATK. Ada kelompok lain lagi, ibu ternyata belinya banyak ya, karena mungkin orangnya kaya. Baju, celana, dan kaos. Nah, ini kan ada kelompok lain, sehingga di sini dikasih tanda titik koma. Kalau sudah ada tanda koma, ya dikasih titik koma untuk memisah-misahkannya itu. Kemudian yang selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Ya, jadi subjek predikat sudah lengkap misalnya. Nah, tapi diikuti pemerincian atau penjelasan sehingga kita perlu menuliskan menggunakan tanda titik dua. Misalnya ini contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Itu kan sudah berhenti, sebenarnya bisa-bisa. Tapi ternyata dia memberikan keterangan perabot rumah tangganya itu apa saja. Nah, kasih tanda titik dua. Ya. Terus yang selanjutnya, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap atau objek yang mengakhiri pernyataan. Misal, kita memerlukan kursi, meja,
dan lemari. Di sini tidak ada titik dua, karena ini menjadi pelengkap ya. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Di sini kan ada objek ya, objek di sini, subjek, predikat, objek, sehingga ini tidak perlu menggunakan tanda titik dua. Karena kalimat itu kalau kita memerlukan saja, kursi, meja, dan lemarinya dihilangi, itu tidak berterima. Bedakan dengan yang tadi, kalau ini misalnya kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, itu sudah berterima, karena dia hanya keterangan penjelas ini, sehingga kasihkan tanda titik dua. Kemudian yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian nih. Ketuanya siapa? Oh, Ahmadi. Sekretarisnya siapa? Sutari. Ini namanya pemberian. Ya, ini pemberian. Oke. Terus tanda titik dua dipakai dalam teks drama. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Nih, titik dua. Oke. Kemudian tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua, surah dan ayat. Ini surah dan ayat. Judul dan anak judul. Jadi kalau Anda misalnya menulis judul buku, judul bukunya ada anak judulnya, maka memisahkannya itu menggunakan tanda titik dua. Kalau Anda mau menulisnya di dalam daftar pustaka misalnya. Kemudian yang selanjutnya tanda hubung. Tadi sudah sedikit ya kita bahas tanda hubung tadi. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tapi menggalnya jangan wagu ya, jangan asing. Misalnya car strip A, itu enggak lazim itu. Ca, kemudian strip ra. Jangan car strip A gitu. Kemudian yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Oke, anak diulang dari anak-anak. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, atau tahun yang dinyatakan dengan angka 11 strip 10 strip 2017 yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dengan kata yang huruf dalam kata yang dieja satu per satu. M malam dieja MALAM, ini dieja ini pakai strip ya. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Kalau aku membuat kata berevolusi, itu antara kata berevolusi atau berevolusi. Nah, untuk memperjelasnya pakai tanda strip. Kalau ini jelas dari kata evolusi, kalau ini revolusi, dari kata revolusi. Kemudian nomor 5, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Strip Indonesia. Untuk misalkan huruf kecil dengan huruf besar. Ke strip dengan angka ya, tadi sudah ya saya sampaikan di awal tadi. Kemudian angka dengan an, sama ini angka dengan huruf ya. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital. Kata dengan kata ganti Tuhan, ini huruf kecil, huruf besar. Huruf dengan angka, ini untuk menunjukkan tingkatan ya, yang ini untuk menunjukkan tingkatan. Strata 1 ya, S1, nulisnya yang benar begini. Bukan S1 saja, tapi S strip 1. Yang selanjutnya, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Kalau kita memisahkan huruf kapital dengan huruf kecil, pakainya tanda strip. Ya, tanda hubung namanya. Catatan untuk nomor 5, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. LP3I, ini kan P-nya yang 3, ini kan jumlah hurufnya ada 3, sehingga tidak perlu LP ya, strip 3I, tidak usah, karena ini P-nya ini berjumlah 3. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika kita mengambil bahasa asing, ya, mengambil bahasa asing dan kita sandingkan atau kita tulis dengan bahasa Indonesia, ya kita tulis dengan kata-kata kita yang bahasa Indonesia begitu, kita menyambungkannya pakai strip di backup, ini dimiringkan loh ya, jangan lupa ini dimiringkan. Kemudian yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Maksudnya begini, kata pasca ini kan harus
digandeng, harus diikat dengan kata sesudahnya sehingga dia ditulis pakai strip. Kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Ini menjadi objek bahasan kita, yaitu kata pasca. Ya. Kemudian yang selanjutnya tanda pisah. Kalau tanda pisah itu agak panjang ya, jadi tidak pendek. Kalau tanda hubung tadi itu pendek, kalau tanda pisah itu panjang. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Jadi misalnya kita buat kalimat nih, kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Ini yang diapit oleh tanda pisah ini sebetulnya dia tidak ditulis tidak apa-apa. Dia itu hanya ini saja, semacam komentar ya, semacam apa yang ada di benak si penulis sehingga kita bisa beri tanda pisah. Begini ya, kita pisahkan. Ini artinya di luar bangun kalimat karena kalimat yang asli adalah kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Keterangan aposisi itu keterangan penjelas ya. Misalnya gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, ini amanat dari Sumpah Pemuda nih, pengutamaan bahasa Indonesia harus tetap digelurakan. Jadi ini ya untuk mengapit suatu keterangan maka kita bisa menggunakan tanda pisah ya. Kemudian tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, tahun 2010 sampai dengan 2013, Jakarta sampai ke Surabaya. Kemudian tanda tanya, kapan kita menggunakan tanda tanya? Dipakai pada akhir kalimat tanya. Tentu ya. Tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung. Jadi disandingkan dengan tanda kurung begini untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1983. Benar apa enggak ya? Ini masih sanksi kalimat ini. Masih diragukan sehingga dia itu diberi tanda kurung, diberi tanda kurung, di dalamnya ada tanda tanyanya. Kemudian yang selanjutnya tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. Alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Nah, ini tanda seru. Atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Bayarlah pajak dengan pajak tepat pada waktunya. Misalnya sungguh ya berarti sungguh indah. Atau benarkah itu? Atau misalnya kurang ajar. Nah, itu emosi yang kuat, maka dia pakai tanda seru ya. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis itu tanda titik tiga ya. Jadi ini pakainya ini untuk apa? Tanda elipsis itu dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Penyebab kemerosotan titik-titik-titik. Jadi ini sebetulnya ada lanjutannya. Hanya untuk menghilangkan bagian itu pakai tanda titik tiga, namanya tanda elipsis. Ya. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Ini ada spasinya di sini. Kemudian tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik berjumlah 4. Kenapa? Karena ini menggantikan kata-kata saja. Kalau ada titik satu lagi, 4 titik, itu berarti tanda baca titik itu. Ya, yang terakhir itu tanda baca titik itu. Kemudian tanda elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Menurut saya, ini kan belum selesai. Nah, ini ada titik-titik ya, seperti jadi ada jeda gitu ya di situ ya, tidak selesai. Maka menggunakan tanda elipsis. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Jangan lupa spasi ya. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik berjumlah 4. Saya kira paham. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Merdeka atau mati, ini petikan langsungnya. Kasih tanda petik juga. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, ya, judul lagu, judul film, judul sinetron, artikel.
naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ini judul puisi, ya, judul sajak, ya, judul makalah. Kalau judul buku miring, kalau judul sajak, judul makalah pakainya tanda petik, ya. Terus yang selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Tetikus ini kan belum dikenal, pakai tanda petik 2, ya. Terus tanda petik tunggal itu dipakai untuk apa? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kalau sudah ada tanda petik 2, ada tanda petik lagi, tanda petik di dalamnya berubah menjadi tanda petik 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna. Nah, ini mengapit makna, wisdom maknanya kebijaksanaan, ya. Mengapit makna pakai tanda petik 1. Kemudian tanda kurung. Kapan kita menggunakan tanda kurung? Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK. DIK itu apa? Ada keterangannya, daftar isian kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, keterangan itu ini sebenarnya bukan bagian dari utama kalimat itu, maka menggunakan tanda kurung, ya. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta. Tidak ada busnya juga sudah ngerti bahwa itu adalah sebuah Transjakarta itu adalah sebuah bus. Begitu ya, saudara-saudara. Terus yang selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, faktor produksi menyangkut A, bahan baku. Nah, ini pemerincian ini pakai tanda kurung, ya, pakai tanda kurung. Dia harus melampirkan, ya, ada tanda kurungnya juga nih untuk pemerincian ini, pakai tanda kurung. Kemudian yang selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misal, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai. Nah, ini kan sebetulnya kurang kata dengan, sehingga ditambahi, ya, ditambahi dengan kata dengan tanda baca kurung siku, ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ini nambahkan gitu loh, untuk menambahkan, ya, atas kesalahan yang sudah dilakukan, ya. Terus yang selanjutnya, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung, ya. Misal, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Ini kan ada tanda kurung, ya, ini ada tanda kurung. Nah, di sini harusnya, ya, saudara-saudara, di sini kalau sudah ada tanda kurung, ya, sudah ada tanda kurung, maka tanda kurung yang di dalamnya itu berubah menjadi kurung siku. Kayak tadi misalnya tanda baca petik 2, kalau di dalamnya ada tanda petik 2 lagi, tanda petik yang di dalam itu berubah menjadi tanda petik 1. Ya. Terus ini seharusnya ada, ya, di sini ada tanda kurung ini lagi, kurung yang melengkung ini, ya. Terus yang selanjutnya tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, ya, nomor pada alamat ini, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tahun ajaran ini pakai tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai juga sebagai pengganti dan atau serta setiap mahasiswa dan mahasiswi, mahasiswa atau mahasiswi, dikirim lewat darat atau laut, ya. Kemudian tanda garis miring juga dipakai untuk mengapit, ya, mengapit ini huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan. Kalau tadi tanda kurung siku itu nambahi sesuatu, kalau ini mengurangi sesuatu, karena yang kita kutip itu kebetulan tulisannya linguistik, padahal yang betul adalah linguistik, maka diberi tanda ini tanda garis miring, ya, diapit gitu, ya. Jadi pengurangan. Kalau yang tanda siku tadi penambahan, ya. Asmarandono. Nah, Asmarandono itu artinya Asmarodono. Dia menulisnya Asmarodono, tapi dikasih Asmarandono. Ternyata dia juga bisa digunakan untuk menambahi, ya,
sama dengan kurung siku tadi. Ya. Terus yang selanjutnya tanda penyingkat atau apostrof yaitu dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Anda jangan jangan menulis yang seperti ini kecuali dalam karya sastra, bolehlah kalau seperti ini. Misalnya Ali kan kusurati. Harusnya Ali akan kusurati. Kalau ini dalam karya sastra boleh, tapi kalau dalam karya ilmiah tidak diperbolehkan. Karena di sini ada konteks tertentu. 1 strip, 2 strip, petik 88. Ini menghilangkan angka 19 ini. Sehingga boleh dihilangkan. Itu untuk fungsi dari apostrof. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya mengenai materi penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Ya, terima kasih. Semoga Anda paham akan apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.